balik lagi bersama Nefertari Lily dan selamat datang kembali di channel Anime OP. Nah, seperti yang kita tahu nih guys, sejak Vegapunk mengatakan misi selanjutnya adalah ke Elbaf, semua kru Mugiwara sangatlah excited. Pasalnya, di sanalah mereka memiliki tujuan yang besar. Memang tak banyak hal yang secara resmi sudah diungkapkan, namun sangat jelas nih guys, bahwa Elbaf akan memainkan saga terbesar setelah Arch Wano, puncak dari segala peperangan Egghead. Ya jelas dong, itu ada di Elbaf. Nah, yang jadi pertanyaannya sekarang, apa yang menjadi tujuan utama Dr. Vegapunk dan kelompok bajak laut topi jerami akan pergi ke Pulau Elbaf? Apakah hanya sebuah kebetulan saja bagi Oda Sensei memilih Pulau Elbaf? Atau semua ini ada hubungannya dengan ditakdirkannya Nico Robin untuk mendapatkan sejarah lama pengetahuan yang diwariskan, yaitu literasi Ohara? Oke, baik. Tapi sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa untuk like video ini dulu ya guys, sebagai dukungan kalian semua untuk channel ini ke depannya. Dan tentunya biar aku tambah semangat lagi ngontennya. Nah, jika sudah, terima kasih banyak. Dan yuk nonton videonya sampai selesai ya. Let's go! Di pembahasan kali ini aku mulai dari sini ya guys. Setelah Admiral Kizaru membombardir Pulau Egghead, kelompok bajak laut topi jerami dan aliansinya merencanakan segera kabur dengan bantuan Vega Force One melalui jalur udara. Nah, pertanyaannya nih nakama, kenapa Luffy dan Usopp seambisius itu mendengar kata perjalanan selanjutnya adalah Elbaf? Ya, ini memang wajar sih guys, karena keduanya juga sudah terhubung dengan orang-orang tersebut. Di masa lalu, tepat jika kalian ingat, Luffy sudah pernah bertemu Hajrudin, bahkan Kid Usopp dianggap pahlawan kala itu. Ya meskipun babak belur, mereka begitu excited lantaran Vegapunk Saka sudah menjelaskan sejak awal kan, jika orang yang Nico Robin kenal itu masih hidup. Tentu prediksi terkuat adalah Jaguar di Soul. Jadi jika ada yang tanya, apa sih tujuan kru Mugiwara ke Elbaf? Mungkin jawabannya bisa beberapa hal, karena tidak menutup kemungkinan mereka malah menemukan kejadian menarik seperti bertemu dengan seseorang. Dan menurut aku nih guys, ada dua kemungkinan. Nah, tentunya kalian semua masih ingat kan guys? Di awal, Arch Egghead sudah dikatakan bahwa kejadian puluhan tahun lalu, lebih tepatnya ketika insiden Buster Call terjadi di Pulau Ohara. Angkatan Laut dan pemerintah dunia berupaya menghapus semua literasi dan pengetahuan di sana. Mereka dianggap wabah karena mencoba menguak sejarah-sejarah yang ditutupi. Void of Century, kerajaan kuno maupun Poneglyph, dan Ohara adalah tempat dari para arkeolog itu. Nah, kita semua mungkin sudah menduga bahwa catatan dan literasi Ohara sudah hangus sejak insiden tersebut kan awalnya. Tapi jangan salah nakama, ternyata saat insiden tersebut ada kejadian tak terduga, di mana di bawah pohon pengetahuan, para raksasa sudah menyiapkan lubang dan jaring. Sehingga ketika saat ledakan berlangsung, literasi dan catatan semuanya selamat, karena mereka sudah merencanakan semua hal itu. Dan tahu nggak nakama, siapa yang memimpin insiden itu? Ya, betul sekali, Jaguar di Soul. Agak aneh kan? Bukannya Jaguar itu membekukan battle dengan Kuzan? Ya, sepertinya saat itu ada kejanggalan. Kuzan sendiri juga tak hanya menggunakan Ice Time pada Jaguar, bahkan ia memberikan Nico Robin jalan untuk kabur. Wah, mantan Admiral 1 ini emang selalu punya daya tarik tersendiri ya nakama. Tapi setelah aku pikir-pikir nih ya guys, Nico Robin beneran akan mewarisi catatan peninggalan yang seharusnya dimilikinya dari para pendahulunya itu. Ketambahan dengan adanya Vegapunk, dia sudah tahu di mana tempat persembunyian mereka. Karena Vegapunk pernah mengunjunginya dan mengetahui isi catatan yang telah diungkapkan Profesor Clover. Untuk yang satu ini sebenarnya bisa dibilang masih prediksi kuat ya guys. Cuman ini memang tak menutup kemungkinan loh ya. Tahu sendiri kan bahwa Yonko si rambut merah sudah ada di Elbaf lebih dulu. Bahkan dialah orang yang menghancurkan kelompok bajak laut Eustace Kid hingga hancur lebur. Itu sebabnya guys, menurut aku sih ini menarik, karena sudah sangat wajar jika pertemuan mereka akan terjadi di Elbaf. Entah itu Luffy bertemu dengan Shanks atau ada hal lainnya. Karena apabila kita analisa lagi lebih dalam, memang Usopp sendiri tampaknya juga akan memainkan peran besarnya di sana. Ketambahan lagi, sudah waktunya juga ia bertemu dengan sang ayah yaitu Yasop.
Nah, untuk Luffy sendiri juga sudah waktunya bertemu dengan Shanks, pria yang membuatnya bersemangat menjadi bajak laut. Lihatlah nanti guys, betapa excited dan terharunya kita melihat peristiwa bersejarah itu. Lalu, apakah tujuan mereka di Elbaf cuma itu saja? Oh, tentu tidak nakama. Elbaf sendiri akan lebih dari yang kita bayangkan karena puncak peperangan di saga Egghead itu akan berada di sana. Cuman memang betul ya guys, dua hal itu tadi menjadi tujuan paling rasional mereka. By the way, nakama sudah tahu belum Elbaf ini seperti apa? Apakah seperti yang digambarkan orang-orang di mana di sanalah surganya para raksasa? Nah, jadi kalian bisa bayangin aja nih. Sederhananya ini tuh kayak tengah lautan Greenland yang luas, terdapat sebuah pulau misterius yang disebut Pulau Elbaf. Jadi pulau ini dikenal sebagai pulau bagi para raksasa, makhluk legendaris yang besar dan kuat. Nah, jadi Pulau Elbaf ini tuh dihuni oleh suku raksasa yang memiliki kekuatan dan kehebatan yang luar biasa. Singkatnya sih seperti itu nakama. Sebagai salah satu tempat paling indah di dunia One Piece, pulau ini memiliki pemandangan yang menakjubkan, seperti pegunungan yang menjulang tinggi, lembah hijau yang luas, dan sungai-sungai yang indah yang mengalir melalui hutan lebat. Di Pulau Elbaf, langit terlihat lebih biru dan laut lebih jernih dibandingkan dengan tempat lain di dunia. Namun, yang paling menonjol dari Pulau Elbaf adalah para raksasanya. Mereka dikenal sebagai suku yang besar, kuat, dan memiliki kekuatan fisik yang luar biasa. Raksasa-raksasa Elbaf juga memiliki kekuatan dan keterampilan yang luar biasa dalam pertarungan. Dan di sanalah tempat bagi bajak laut raksasa legendaris yang sejak awal kita sudah mengenalnya. Dan mereka juga berteman dengan Mugiwara Luffy, yaitu Dory dan juga Brogy. Selain menjadi tempat yang indah sekaligus misterius di dunia One Piece, pulau ini menjadi tempat di mana para raksasa hidup dan tumbuh dalam keharmonian dan kedamaian. Tetapi tak sedikit pula informasi yang terhembus di negara besar itu. Terdapat villain besar yang akan memainkan pirnya nanti. Banyak yang menganggap jika namanya adalah Loki. Dia adalah raksasa yang menyimpang dalam saga kali ini, meskipun kebenaran pastinya masih dipertanyakan, tetapi dengan wilayah sebesar itu, mestinya ada sesuatu yang menjadi misteri dan mengerikan dari pulau para raksasa tersebut. Oke guys, lalu apakah kalian berpikir di Elbaf nanti battle sengit akan terjadi lebih bergelora daripada di negeri Wano Kuni? Nah, jika iya, tulis pendapat personal kalian ya. Oke guys, kayaknya cukup segitu dulu ya pembahasan kita kali ini mengenai tujuan Straw Hat Pirates ke Pulau Raksasa Elbaf. Nah, jadi gimana nih menurut nakama semua tentang pembahasan kita kali ini? Seperti yang Mimin Lily bilang, jika kalian punya pendapat lain silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Oke, sampai di sini dulu ya guys pembahasan kita kali ini dan sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya. Bye bye.